Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah Oke, baik. ya mohon maaf nanti saya tidak bisa banyak komentar ya karena masih harus puasa ngomong di sebelumnya. Ya mohon doanya aja teman-teman semuanya. Dan mohon maklum apabila suara saya berubah-ubah ya ketika kuliah hari ini. Oke, hari ini kita akan perkuliahan ke-9 ya, materi tentang sistem lingkungan industri, yaitu tentang green manufacturing ya. Di sini ada Rival Hangga Reksa, nantinya akan sharing dengan kita apa sih itu green manufacturing sampai ke penerapannya siapa saja yang sudah menerapkan green manufacturing ini. Nah, nantinya rencananya saya ingin adakan juga tugas nanti ya, tugas terstrukturnya tentang green manufacturing, tapi penjelasannya ada di materi saya nanti, di materi yang sudah saya share di Litera ya. Sementara kita akan belajar dulu pengantar apa itu tentang green manufacturing. Silahkan Kang Reval, enggak bisa dimulai. Terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan materi tentang green manufacturing. Yang pertama, kita perkenalan dulu apa itu green manufacturing. Jadi, green manufacturing adalah praktik memproduksi barang dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan sambil menghemat energi dan sumber daya. Ini melibatkan implementasi proses dan teknologi berkelanjutan sepanjang siklus manufaktur, mulai dari desain dan sumber bahan hingga produksi, distribusi dan pembuangan atau daur ulang. Prinsip utama atau konsep utama dari green manufacturing meliputi efisiensi sumber daya, pencegahan polusi, penggunaan energi terbarukan, manajemen siklus hidup produk, rantai pasok keberkelanjutan, desain produk untuk lingkungan, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada keuntungan green manufacturing. Dengan mengadopsi green manufacturing, tidak hanya berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua makhluk hidup, tetapi juga menyempurnakan operasional bisnis. Di sini ada 4 poin yang saya tampilkan, yaitu satu, penghematan biaya. Dengan mengurangi limbah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perusahaan dapat menghemat biaya produksi dan mengurangi resiko terkait dengan peraturan lingkungan. Nomor dua, reputasi perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen pada praktik green manufacturing cenderung memperoleh reputasi yang lebih baik di mata konsumen, investor, dan pemerintah. Selanjutnya, kesehatan masyarakat. Mengurangi polusi udara dan limbah berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar fasilitas manufaktur. Selanjutnya, yang terakhir, pemeliharaan lingkungan. Mengurangi emisi gas rumah kaca, polutan udara, dan limbah padat, serta menjaga kelestarian sumber daya alam seperti air dan tanah. Selanjutnya di sini ada strategi penerapan green manufacturing atau dampak positif atau tahap kegiatannya. Yang pertama yaitu mengadopsi sumber energi terbarukan seperti solar, angin, atau hidroelektrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon. Selanjutnya, memperkenalkan teknologi produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti proses produksi tanpa limbah atau penggunaan teknologi otomatisasi untuk mengurangi pemborosan.
Selanjutnya, mengurangi limbah produksi dengan mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang efektif, termasuk daur ulang bahan baku atau limbah sebagai sumber daya alternatif. Mengembangkan produk dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang siklus hidupnya, termasuk pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan dan desain yang memungkinkan daur ulang atau penggunaan ulang. Yang terakhir, bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan keberlanjutan dalam rantai pasokan, termasuk pemilihan pemasok yang mematuhi praktik ramah lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan dari pengiriman dan distribusi. Di sini ada contoh perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan green manufacturing. Di sini saya mengambil sumber dari Glean. Ini ada linknya, bisa dilihat. Perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan green manufacturing, salah satu contohnya adalah IKEA. Perusahaan retail furnitur asal Swedia ini menggunakan bahan-bahan kayu yang berasal dari pelestarian hutan dalam pembuatan furnitur mereka. Dan begitu, IKEA tidak hanya berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan hutan, tetapi juga memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan ramah lingkungan. Contoh lainnya adalah PLN, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi di Indonesia. PLN telah berhasil menerapkan praktik bisnis hijau dalam operasionalnya, yang tidak hanya membantu mereka dalam menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Manfaat yang diperoleh dari penerapan green manufacturing atau operasi hijau antara lain adalah penghematan energi dan air yang signifikan, peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor, serta kontribusi positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan planet. Baik, mungkin ini terakhir kesimpulannya. Jadi, green manufacturing atau produksi hijau dapat memberikan banyak manfaat seperti yang tadi disebutkan, misalnya IKEA dan PT PLN Persero telah merasakan manfaat ini. Implementasi praktek ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor. Dengan demikian, green manufacturing menjadi strategi bisnis yang menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan sekarang. Mungkin ada yang mau bertanya. Ayo, mana yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Pemaparannya padat, singkat, apakah jelas juga? Izin bertanya. Silakan.
Tadi kan ada beberapa perusahaan yang menerapkan green manufacturing ya. Nah, apa sih peran perusahaan untuk menerapkan green manufacturing itu? Gitu. Baik, terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Ya, pertanyaannya cukup sederhana. Apa manfaat bagi masyarakat jika perusahaan menerapkan green factoring? Dampaknya kayak gimana aja gitu bagi masyarakat sekitarnya gitu, yang paling terdekat. Terima kasih. baik, terima kasih. Maaf Kang Raipal. Boleh satu lagi? Boleh, boleh. Baik. Mungkin pertanyaannya, apa tantangan utama dalam menerapkan green manufacturing? Mungkin segitu Kang Raipal. Baik, baik. Sudah gitu-gitu. Mungkin sudah cukup Kang. Izin bisa langsung dijawab mungkin kalau itu ya. Tadi tantangan utama dalam menerapkan green manufacturing ya. Jadi tantangan utamanya yaitu kayak biaya awal yang tinggi. Soalnya untuk investasiin dalam teknologi yang ramah lingkungan, terus perubahan budaya perusahaan, serta keterbatasan infrastruktur dan kebijakan dukungan dari pemerintah. Mungkin kalau kurang ada yang bisa bantu tambahkan mungkin. Kalau dari saya mungkin segitu. Kalau tantangan, Baik Kang. Terima kasih. eh, izin menjawab untuk pertanyaan dari saudara Nelly, saudari Nelly. Peran perusahaan dalam menerapkan konsep green manufacturing ya. Jadi peran perusahaan dalam menerapkan konsep green manufacturing itu sangat penting karena mereka memiliki kemampuan untuk mengubah praktik produksi mereka. Mereka dapat mengadopsi teknologi ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan memprioritaskan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Selain itu, mungkin perusahaan juga dapat mempromosikan kesadaran lingkungan di antara karyawan dan konsumen, serta berkolaborasi dengan mitra bisnis untuk meningkatkan keberlanjutan di seluruh rantai pasokan mereka. Mungkin jawaban dari saya untuk peran perusahaan gitu. Barangkali ada yang mau tambahkan.
Oke, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan dari Dika. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu manfaat bagi masyarakat. Jika manfaat bagi masyarakat ya. Iya, iya, iya. Bagi masyarakat sekitar aja dulu. Tadi sudah disebutkan mungkin manfaatnya, cuman sedikit saya akan tambahkan lagi, yaitu jadi manfaatnya itu kesehatan buat masyarakat. Jadi polusi udara, air, tanah, untuk dan yang lainnya itu jadi kurang gitu. Soalnya ya pakai teknologi green manufacturing itu. Terus kualitas udara yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup, memang mengurangi polusi udara. Terus ada lagi banyak lapangan kerja kayak peluang kerja baru dalam industri berkelanjutan. Terus edukasi lingkungan menjadi teladan dalam kesadaran lingkungan. Terus pengembangan komunitas berkelanjutan kayak membangun komunitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan green manufacturing, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesejahteraan dan berkelanjutan masyarakat secara luas. Mungkin sekian dari jawaban saya. Barangkali ada yang mau tambahkan atau koreksi mungkin. Sudah mantap. Baik, terima kasih. Sudah semua ya terjawab ya? Hmm. Halo? Sudah, Ibu. Udah ya? Ini mau diinterkan apa pakai HP aja, soalnya kalau pakai printer itu potong. Apa aja? Ya, terima kasih Kang Reval. Ada yang masih kurang jelas nggak dari penjelasannya? Salah. Salah. Kenapa sih? Taruh. Oke. Ya. Sorry, ada yang ingin disampaikan sedikit ya. Tadi penjelasannya sudah oke kok. Sudah tampil screen-nya, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Dari sini nanti ada yang ingin saya tambahkan, seperti yang belum tersampaikan itu nanti green manufacturing itu mendukung sustainable development goals ini ya. Ada tujuan dunia untuk melestarikan, untuk menyelamatkan dunia, salah satunya di tujuan ketujuh ya, energi bersih dan terjangkau. Harapannya nanti akan ke sana, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Juga ada penanganan perubahan iklim, karena dengan adanya green manufacturing itu, kalau tidak ada green manufacturing, terus terang apa namanya ya,
bumi kita itu rusak karena perubahan iklim itu salah satunya terjadi karena banyaknya gas ya, gas yang dihasilkan dari manufaktur itu sendiri. Makanya ada konsep green manufacturing untuk penanganan perubahan iklim. Makin kerasa ya sekarang ya, cuaca semakin panas, semakin tidak tentu, semakin banyak apa juga bencana di sana sini dan tidak terprediksi itu salah satu dampaknya. Contohnya lagi kemarin erupsi gunung itu ada juga gas SO2. Jadi ada walau bukan dari manufaktur tapi bisa juga dari efek perubahan iklim ini gitu ya. Jadi di situ banyak sekali manfaatnya ketika kita menerapkan green manufacture. Jadi green manufacture itu sangat erat dengan sustainable manufacture. Sama saja sebetulnya ya. Ada satu jurnal yang saya lampirkan juga di materi ya. Jurnal itu bagus. Jadi review hasil dari penelitian tentang green manufacture. Silakan nanti teman-teman pelajari di situ tentang jurnalnya. Masih banyak juga jurnal yang lainnya tentang green manufacture. Ini ya, ada konsep green manufacture-nya, mulai dari efisiensi energi, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, sampai ke ada sertifikasi dan juga ada standar. Perusahaan itu sudah menerapkan standar apa nih? Misalkan ISO 14001. Nah, ini menetapkan sistem manajemen lingkungannya atau standar industri hijau ya. Di situ bisa terlihat perusahaan tersebut sudah seberapa konsisten, sudah seberapa kuat usahanya untuk menerapkan green manufacture. Nah, di sini nanti harapannya untuk di tugas terstruktur ya teman-teman ada visit ke factory, visit ke perusahaan, entah itu perusahaan apa saja, tapi teman-teman mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan green manufacture atau belum. Walaupun belum ya bilang saja belum. Tidak harus perusahaan tersebut yang sudah menerapkan green manufacture. Yang penting harapannya teman-teman bisa tahu bagaimana sih cara mengidentifikasi perusahaan tersebut sudah menuju ke green manufacturing atau belum. Salah satunya bisa identifikasi energi yang dia gunakan apakah sudah menuju ke efisiensi energi ya. Misalkan sudah mencakup teknologi yang hemat energi contohnya. Terus apakah bahan baku yang dia gunakan itu sudah ke ramah lingkungan atau bisa didaur ulang ya. Terus ada apa sih upaya mereka dalam mengurangi emisi dan juga polusinya, polusi yang dihasilkan. Terus daur ulang dan daur ulang limbahnya itu yang mereka lakukan seperti apa, dan inovasi teknologi apa yang sudah mereka terapkan. Misalkan adakah sudah menggunakan sensor ya, ataukah dia penggunaan robot atau otomatisasi sudah digunakan atau belum. Nah, tentunya ini tuh untuk mengurangi dampak lingkungan. Sampai ke prinsip desain berkelanjutan. Apakah produk yang mereka hasilkan atau jasa yang mereka gunakan itu bisa didaur ulang, desainnya mudah dipisahkan, atau produk yang tahan lama. Artinya kalau produknya tahan lama, tidak perlu produksi secara terus-menerus sehingga limbahnya pun terminimalisir. Dan sertifikasi dan juga standar lingkungan apa yang sudah mereka terapkan nih untuk menuju ke green manufacture. Itu ya nanti rencananya akan ke perusahaan atau kalian ke suatu industri nanti untuk surat tugasnya bisa diminta di fakultas ya. Nah, ini ada tahap-tahapan kegiatan green manufacture, mulai dari tahap persiapan, tahap pengukuran, dan juga tahap perbaikan. Nah, tahap persiapan kalian memetakan dari ketujuh ini. Ketujuh ini tuh apa saja sih yang akan kalian identifikasi ya. Lalu masuk ke tahap pengukuran. Pengukurannya dari ketujuh ini apakah sudah dilakukan atau belum. Dan juga ada rekomendasi tahap perbaikan. Nah, kalau misalkan perusahaan itu belum menerapkan green manufacture, rekomendasi perbaikan apa yang bisa kalian lakukan ya untuk menuju ke green manufacturing, karena kalian kan sudah sedikit belajar tentang green manufacturing nih. Jadi harapannya bisa merekomendasikan baiknya seperti apa.
Misalkan dari penggunaan energi, misal produksi tahu, dari awalnya menggunakan bahan bakarnya itu kayu misalkan ya, terus kalian rekomendasikan untuk menggunakan biogas misalkan, itu ya, bisa salah satu contohnya seperti itu. Ini untuk tujuan green manufacture-nya tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Raifa, mengurangi dampak lingkungan, efisiensi sumber daya, dan juga inovasi teknologi hijau ya. Untuk kepatuhan regulasi lingkungan juga dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan itu pasti ingin dikenal sebagai perusahaan yang punya tanggung jawab sosial kok ya. Makanya banyak juga CSR dan lain sebagainya. Oke, nah untuk dampak positifnya juga sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ada beberapa praktik-praktik green manufacture di sektor industri. Tadi salah satu contohnya efisiensi energi, pengelolaan limbahnya seperti apa, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, sampai ke yang apakah ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan sih ya. Maksudnya di sini adalah dengan pemerintah kah atau masyarakat atau organisasi lingkungan di sekitar masyarakat untuk upaya green manufacturing. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dilakukan penelitian. Silahkan dicari ya. Kalau di Indonesia baru ada 2 dari industri karet, Prof Marimin, dan juga ini pembuatan botol minuman kemasan plastik. Ini ada 2 dari Indonesia, lainnya dari luar ya. Bisa teman-teman kepo-kepoin juga. Nah, ini contoh lainnya artikel misalkan ada green design oleh siapa ya, green production oleh tentang efisiensi penggunaan energi dan bahan baku, reduce, reuse, dan recycle juga ada banyak sekali sebetulnya. Nanti kalian bisa mengambil topik penelitian juga dari contoh-contoh jurnal ini. Jadi mulai dari sekarang kalian mulai tentukan minatnya kemana, tentukan minat untuk tugas akhirnya kemana nih. Jadi mulai banyak baca jurnal sehingga kalian bisa bisa terpetakan seperti apa sih alur penelitian tersebut, alur jurnal tersebut ya. Jadi lebih mudahnya itu dari artikel-artikel atau jurnal yang sudah dipublish daripada kalian memahami skripsi orang lain. Oke, itu aja. Tapi nanti untuk tugasnya masih saya rancang untuk tugas terstrukturnya. Kira-kira enak yang berkelompok 2 orang itu ya. Sanggup gak kalau berkelompok 2 orang? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Boleh, Bu. Oke, jadi saya ingin tahu teman-teman mengidentifikasi tentang penerapan green manufacturing. Nantinya bisa juga hasil kalian itu dipublish ya, hasil kalian itu dipublish menjadi satu jurnal, lumayan untuk kenang-kenangan kalian menulis ya. Kalau menulis itu dipublish itu tidak akan hilang selamanya. Tapi kalau misalkan kalian hanya menulis dan juga dikumpulkan di litera ya tidak ada yang baca, percuma artikelnya sudah bagus kok ya. Oke, nanti akan saya konsepkan lagi ya untuk tugas terstrukturnya. Oke, less than 1 minute. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, masih sambil batuk-batuk, sorry. Sama. Ibu, Mungkin nggak ada. maaf. Ya, silahkan Nola. Untuk kelompoknya bagaimana ya, Bu? Kelompoknya, kalian belajar ekonomi teknik gak sih? Sama saya ya? Oh, ada ya ekotek ya. Oke, kelompok ekotek aja kali ya. Baik, Bu. Pas gak dua-dua? Ada yang ganjil nggak? Enggak, Bu. Pas ya? Bu, tapi untuk yang di ekonomi teknik mah yang kelompoknya cuma saya sendiri, kalau Willy belum